Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya kirang-kirang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya kirang-kirang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Shalom, selamat pagi anak-anak KBTK Kristen Ketapang, Jakarta dan Cibubur. Pagi ini sebelum kita mulai kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan mengikuti kebaktian secara bersama-sama. Hari ini dari SKK 3 akan ditemani oleh Misri dan Misa dan Miss Natalia. Kemudian dari SKK 1 akan ditemani oleh Miss Mela, Miss Lina, dan Mr. Asep. Sebelum kita mulai, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Senin sampai Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini. Sebelum kami mengikuti kegiatan kami sepanjang hari ini, kami akan mengikuti ibadah bersama. Tuhan tolong pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak dan ibu guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka kebaktian kami. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Setelah itu, kita akan mendengarkan pembacaan hukum Tuhan yang akan disampaikan oleh Misa. Sekolah
dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Misari sudah membacakan hukum Tuhan buat kita semua. Anak-anak, kita akan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya, kita akan menaikkan pujian Allah itu baik. Dilanjutkan dengan doa pengakuan dosa. Silakan Ismelan dan Islina. Oke anak-anak, masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita bersama-sama bernyanyi Allah itu baik. Bapa yang baik, dalam kebaktian ini kami semua anak-anak Tuhan mau mengakui kesalahan kami dan pelanggaran kami. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, jujur, sopan, hormat kepada orang tua, sayang kepada teman-teman, rajin belajar, dan suka menolong siapapun yang membutuhkan. Kami semua mau menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dengan sepenuh hati kami memohon belas kasih ampunan-Mu. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Paula. Dan untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Yuk kita menyanyikan bersama-sama. Biarkan cerita itu
Ya, itu dia. Tembak. Lolos deh. Bagaimana sih mainnya kamu? Cak. Kok kamu main game sih? Kita kan mau ibadah sekolah minggu dulu. Ntar siang aja, Ci. Nanggung nih. Ya ampun, enggak lah. Kamu tuh kalau main sampai malam, nanti kita nggak ibadah. Ci. Kalau ntar ibadahnya. Teman-teman Jojo lagi butuh bantuan Jojo nih. Mereka bilang cuma Jojo yang bisa bantuin mereka di games ini, Cici. Ya nggak bisa gitu, Jo. Harus sekarang ibadahnya. Woi. Ada apa ini? Pagi-pagi udah ribut begini. Ini loh, Jojo, diajak ibadah susah. Maunya main game dulu. Aduh, Jojo. Nomor 1 ibadah dulu. Ayo stop main gamenya, ibadah dulu. Ayo. Jojo bilang kan ibadah sekolah minggunya ntar siang aja. Kan online ini bisa diputar ulang. Enggak. Nomor 1 ibadah. Stop gamenya. Teman-teman Jojo nih sedang butuh bantuan Jojo. Mereka sampai bilang kalau nggak ada lu nggak rame. Nggak. Tembak. Stop, Jojo, stop. Ya, ayo ibadah. Ayo. Shalom anak-anak. Wah, senang sekali hari ini Bu Paula bisa bertemu dengan kalian lagi. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpin Ibu Paula juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar soal I love Sunday School. Apa tuh artinya? Ada yang tahu? Ya, betul. Saya cinta sekolah minggu. Wah. Nah, sebelumnya kita mau menghafal ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya gampang kok. Ayo, anak-anak yang TKB bisa baca bersama-sama dengan Ibu Paula pelan-pelan. Dan anak-anak yang di TKA, yang KB, dengerin Ibu Paula dan diikuti ya. Oke, siap semuanya? Mantap. Yuk, kita sama-sama menghafal ayat hafalannya ya. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Wah, gampang ya. Coba bareng-bareng lagi ya. Siap? Habis ini Ibu Paula tutup, anak-anak semua menghafal. Oke, siap? Mantap. Yuk, 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke ya, sekarang anak-anak coba sendiri ya. Siap? Oke? 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Wah, tepuk tangan semuanya. Hebat anak-anak KBTK Sekolah Kristen Ketapang. Nah, hari Sabat. Sabat itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Apa artinya Sabat? Apa ya artinya Sabat? Nah, Sabat itu artinya adalah istirahat. Berarti tadi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, berarti ingatlah dan kuduskanlah hari istirahat. Wah, hari istirahat itu kapan ya? Nah, coba ada yang bisa tebak nggak? Tuhan menetapkan hari Sabat, hari istirahat itu di hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Yang mana? Yang mana? Ya, betul. Tuhan menetapkan hari Sabat itu atau hari istirahat itu di hari Minggu.
Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Sabtu kita itu sudah belajar. Kita udah sekolah, udah ngerjain tugas-tugas, latihan-latihan, ngerjain PR. Udah ada beberapa yang datang ke sekolah. Wah, dari Senin sampai Sabtu kita itu udah capek, udah lelah. Nah, di hari Minggu Tuhan mau kita ini beristirahat. Nah, beristirahatnya itu bukan cuma tidur doang, tetapi Tuhan mau kita ini datang kepada Tuhan lewat ibadah kita. Kita mau mengikuti kebaktian sekolah minggu untuk memuji Tuhan, mengucap syukur. Tuhan sudah pimpin, sudah pelihara kita selama 1 minggu, dan di hari Minggu kita mau menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan beristirahat. Nah, anak-anak, Ibu Paula punya sebuah cerita nih ya. Ini adalah gambar orang-orang Israel. Nah, yang pakai baju ungu itu, yang bajunya mirip-mirip kayak Ibu Paula ya. Yang pakai baju ungu, purple itu adalah Bapak Musa. Coba anak-anak perhatiin. Kenapa tuh Bapak Musa? Kok kayaknya lagi kebingungan gitu ya? Ada apa? Lihat, orang Israel juga kenapa? Kayak mukanya kayak marah-marah gitu ya. Kenapa ya? Nah, anak-anak, ternyata orang-orang Israel itu lagi marah-marah sama Bapak Musa. Hei Musa, kamu ini gimana sih? Kita ini di padang gurun, udah panas, gak ada yang jualan. Kita ini kehabisan makanan. Kita semua kelaparan. Anak saya udah nangis, udah minta makan. Saya gak punya makanan. Kamu mau bunuh kami ya? Apa mungkin kami makan pasir? Gak mungkin kan? Kamu ini ya buat kami kelaparan. Waduh, anak-anak, ternyata bangsa Israel itu sedang kelaparan karena bahan makanan mereka, roti mereka, itu semuanya sudah habis. Nah, Bapak Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Kami semua sudah kehabisan roti. Kami semua sudah kehabisan makanan. Kami semua kelaparan. Tapi gak ada makanan di padang gurun ini. Tuhan, bagaimana caranya? Nah, anak-anak, lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa. Musa, aku sudah mendengar kesusahan bangsa Israel. Aku tahu kalian itu lapar. Karena itu, aku mulai besok akan mengirimkan roti dari surga, roti dari langit, untuk kalian ambil setiap pagi menurut ukuran kalian masing-masing, menurut keperluannya masing-masing, supaya kalian bisa makan setiap harinya. Jadi dari Senin sampai Sabtu aku akan mengirimkan roti dari langit itu. Dan pagi-pagi kalian sudah harus mengumpulkannya. Karena nanti kalau sudah mulai siang, roti itu akan mencair dan hilang. Dan tidak boleh ada yang menyisakan makanan itu. Semuanya harus habis dalam 1 hari. Nah, tapi kalau hari Sabtu, kalian harus mengambil 2 tempat. Karena apa? Karena di hari Minggu adalah hari istirahat. Saya tidak akan menurunkan roti dari langit. Karena hari Minggu adalah hari kalian untuk beristirahat dan beribadah kepadaku. Nah, anak-anak, Bapak Musa setelah mendengar itu, Bapak Musa datang kepada orang-orang Israel ya. Hei orang-orang Israel, Tuhan sudah mendengar kesusahan kita. Tuhan peduli dengan kelaparan kita. Karena itu, mulai besok pagi, Tuhan akan mengirimkan roti dari langit untuk kita semua. Jadi setiap pagi kalian harus mengambil roti itu sesuai kebutuhan kalian. Nah, misalnya kalau bapak-bapak makannya banyak dalam 1 hari, berarti boleh ambil sebesar ini. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil-kecil, kalian segini nggak habis kan? Terlalu banyak. Kalian ambil seperlunya saja. Mungkin hanya segini, nggak apa-apa ya. Jadi tidak boleh ada yang sisa. Dalam 1 hari harus apa? Harus habis.
Tapi di hari Sabtu kalian mengambil 2 tempat. Jadi yang papa-papa, mama-mama ambil 2 tempat seperti ini. Dan anak-anak ambil 2 tempat seperti ini. Karena di hari Minggu Tuhan tidak akan menurunkan roti dari langit itu. Karena itu adalah hari untuk kita apa? Beristirahat. Oke, dengar baik-baik ya orang-orang Israel ya. Nah, betul anak-anak. Keesokan harinya, waktu masih pagi, tiba-tiba itu dari langit itu, wah, turun dari langit, putih-putih, kecil-kecil. Wah, dicobain. Apa ini? Rotinya manis sekali seperti madu. Enak. Wah, ini rotinya enak sekali. Nah, anak mulailah bangsa Israel itu mengumpulkan roti dari surga itu yang mereka beri nama mana. Mereka kumpulkan sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Yang papa kumpulin yang lebih besar, tapi yang anak-anak yang lebih kecil. Nah, anak-anak, ada orang Israel yang berpikir, aduh, jangan-jangan rotinya cuma turun hari ini. Kan nanti besok kita kelaparan lagi. Lebih baik saya simpan banyakan supaya besok kalau rotinya nggak turun lagi, saya nggak akan kelaparan. Nah, anak-anak, ada juga orang Israel yang berpikir, aduh, pagi banget sih turun rotinya. Aku mau ambil lebihan deh, supaya besok pagi aku nggak usah bangun terlalu pagi. Aku mau bangun siang-siang aja, capek bangun pagi. Nah, anak-anak, ternyata ada orang-orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyimpan roti mana itu untuk besok pagi. Dan ternyata apa yang terjadi kalau disimpan sampai pagi hari? Roti itu jadi bau. Siapa nih yang simpan roti nih? Udah bau nih, rotinya udah berulat. Jijik. Musa marah sekali. Hei, kamu ini loh ya, gak pernah taat sama Tuhan. Sudah dibilang gak boleh simpan roti mana sampai besok pagi. Kamu kenapa gak taat sama Tuhan? Wah, anak-anak, disitulah bangsa Israel belajar untuk taat sama perintah Tuhan. Nah, di hari Sabtu, Bapak Musa ngomong lagi sama bangsa Israel ya. Hei bangsa Israel, ingat, hari ini adalah hari Sabtu. Karena itu ambil berapa banyak? 2 tempat seperti ini. Yang satu untuk hari ini dan satu lagi untuk besok. Jadi papa-papa ambil yang besar ini 2, yang anak-anak ambil yang kecil ini 2. Apakah akan busuk? Yang tadi aja kalau disimpan besok paginya akan berbau busuk dan berulat. Apakah akan busuk? Waktu mereka bangun pagi, mereka cium rotinya, nggak bau busuk. Ada ulatnya nggak? Nggak ada ulatnya. Wah, luar biasa. Di hari Minggu itu Tuhan tidak mengirim roti dari surga itu, roti dari langit itu, supaya mereka bisa apa? Beristirahat. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan menetapkan 1 hari dalam seminggu, yaitu di hari Minggu, untuk kita ini beristirahat, untuk beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, anak-anak, kalau gitu di hari Minggu kita boleh tidur nggak? Kita boleh pergi jalan-jalan ke mall nggak? Kita boleh main games nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Tapi ingat, bukan berarti sepanjang hari itu kita pakai untuk tidur. Aku Senin sampai Sabtu kan udah bangun pagi sekolahnya. Sekarang aku hari Minggu aku mau tidur sepanjang hari. Tidur, aku nggak mau ibadah. Itulah yang salah. Gak boleh seperti itu. Atau papa mama ajakin, ayo kita pergi ke mall.
Lah, Pak, tapi aku belum ibadah, aku belum kebaktian sekolah minggu. Terus papanya bilang, nggak apa-apa, ayo kita pergi sekolah minggu bisa minggu-minggu depan. Bisa kapan-kapan lagi, ayo kita sekarang waktunya jalan-jalan. Nah, hati-hati, itulah yang tidak boleh. Karena kita mau beribadah dulu kepada Tuhan. Setelah ibadah, mau pergi, silahkan. Atau tadi, seperti cerita boneka di awal. Main game sampai malam. Gak mau ibadah, disuruh ibadah susah. Maunya nonton TV, maunya main games. Wah, ingat, di hari Minggu itu kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur lewat kebaktian sekolah minggu. Bisa dilakukan? Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengingat dan menguduskan hari Minggu untuk kami beristirahat dan beribadah kebaktian sekolah minggu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Miss Paula atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak, kita bersama-sama menyanyikan pujian setelah mendengarkan firman Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Tuhan, kalau Tuhan telah pimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak ataupun untuk orang tua murid Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah mempercayakan orang tua murid untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Kristen Ketapang ini. Biarlah Tuhan, mereka boleh terus mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah Kristen Ketapang ini. Dan Kau berkati Tuhan, anak-anak, biarlah mereka juga boleh bersuka cita di dalam mereka belajar walaupun secara online. Biarlah Kau berkati anak-anak ini Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami sebagai pendidik, guru-guru yang ada. Tuhan juga beri sehat dan kuat kepada kami semua Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami dalam kami mengajar anak-anak kami. Berikanlah kami kesabaran Tuhan. Biarlah tetap kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami selalu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan begitu baik dalam hidup kami, dan kami menyerahkan Tuhan sekolah kami kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati sekolah kami Tuhan. Biar semakin hari Bapa, sekolah kami boleh memenangkan jiwa-jiwa untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, mengampuni dosa dan salah kami Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih.
selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.